bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. I got some. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. What you looking for? It's me. The old me? It's a style. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran masalah yang terdapat pada jurnal yang kami pilih, di mana sering terjadinya bullying verbal di salah satu sekolah, yaitu Sekolah MTS Ma'ruf NU Malang, di mana bullying verbal ini sering terjadi pada antar siswa, bahkan melibatkan siswa yang mengejek para gurunya dengan kata-kata yang tidak pantas dan perilaku sejenis lainnya, seperti sering terjadi mengolok-olok teman dengan nama orang tuanya dan meremehkan siswa yang memiliki kekurangan, di mana yang telah dijelaskan pada jurnal ini juga bahwa siswa telah menggunakan beberapa kalimat untuk membuli sesama temannya, seperti cengeng, goblok, dancok, raimun, gundulan, dan lain sebagainya. Bahkan sesama temannya juga memanggil nama temannya itu dengan nama orang tuanya, dan juga terjadi juga pada bulan Maret itu, di mana pada bulan Maret sampai bulan April pada tahun 2023 terjadi bullying verbal ini sampai dia dipukuli, bahkan dipisum kemaluannya. Inilah hal yang sangat mengkhawatirkan bagi pendidikan di Indonesia pada saat ini. Dengan adanya bullying verbal ini perlu kita ketahui bahwa akan mengakibatkan dampak yang sangat negatif kepada para siswa, di mana siswa dapat menurunnya mental para siswa di sekolah, tidak percaya diri, depresi, sakit, bahkan hilang minat belajar siswa tersebut dan tidak mau bergaul lagi dengan siapapun yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, maka perlu untuk mengatasi masalah ini dengan cara memberikan contoh yang lebih baik kepada siswanya, dan kepala sekolah harus mengarahkan para guru-guru yang ada di sekolah tersebut untuk memberi pendekatan kepada siswanya agar para siswanya dapat bisa lebih mampu lagi untuk berkata dengan baik sesama temannya agar bullying verbal ini tidak akan terjadi lagi. Selanjutnya, penyebab ataupun identifikasi permasalahan. Terdapat beberapa penyebab siswa MTS Ma'ruf NU Malang ini melakukan bullying verbal. Adapun penyebab utamanya ialah karena siswa tersebut melakukan bullying verbal ini dikarenakan ingin merasa berkuasa, ingin diperhatikan, iseng, dan sebagai hiburan semata saja. Penyebab-penyebab ini tersebut dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, lingkungan, sosial, teman, serta media massa yang ada pada saat ini. Sehingga para siswa ini menganggap bahwa bullying verbal itu hanyalah suatu hal yang biasa, dan akhirnya mereka melakukannya tanpa disadari bahwa perbuatannya itu adalah salah. Berdasarkan pendapat dari para guru-guru yang ada di sekolah tersebut, bahwa penyebab terbentuknya perilaku bullying verbal di MTS Ma'ruf NU Malang ini ialah adanya latar belakang siswa yang memiliki permasalahan dengan orang tuanya, seperti dalam hal perhatian, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga ini terjadi dampak beberapa yang disebabkan bullying verbal ini kepada perilaku siswa di sekolah, dan ditambah lagi jika ia bertemu dengan teman-temannya di lingkungan sekitarnya, maka ia akan mendapat berperilaku yang kurang baik jika temannya tersebut memiliki perilaku yang kurang baik. Tapi jika sebaliknya, maka dia akan mengetahui bahwa bullying itu adalah sikap yang tidak baik. Dan siswa yang akan dijadikan target bullying ini juga kurang bisa bersosialisasi ataupun berbaur dengan teman-temannya. Maka aksi bullying ini akan mudah dilakukan oleh siswa kepada targetnya tersebut karena ia tidak mempunyai teman ataupun orang lain yang dapat menolongnya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu alternatif penyelesaian. Dasar pengambilan keputusan atau kebijakan oleh kepala sekolah didasarkan pada pengalaman dan fakta.
termasuk penelitian yang menunjukkan cara-cara mencegah perundungan seperti edukasi, pelaporan, konseling, dan teladan guru. Kasus bully Audrey di Pontianak menjadi contoh bahwa bully verbal bisa menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Pengambilan keputusan menggunakan teknik DLP dengan melibatkan panel ahli untuk menyusun ide-ide efektif dalam mengatasi masalah tersebut, yang kemudian disepakati oleh guru-guru dan didukung oleh kepala sekolah. Upaya komprehensif untuk menanggulangi bully verbal di MTS Ma'arif NU Malang fokus pada pencegahan primer, sekunder, dan tersier, termasuk pembangunan kesadaran, pembentukan tim anti bully, dan evaluasi berkelanjutan. Kolaborasi antara semua pihak diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif bagi semua siswa. Saya akan menjelaskan pembahasan berikutnya, yaitu penyelesaian masalah bullying verbal yang terjadi di MTS Ma'arif NU Malang. Berdasarkan kesepakatan bersama, kepala sekolah telah menetapkan beberapa kebijakan yang konsisten dan efektif. Kebijakan ini mencangkup pendekatan dalam pencegahan dan penanganan kasus bullying verbal, yang berfokus pada pendekatan yang mengarah pada perubahan perilaku siswa, terutama dalam hal berbicara. Adapun kebijakan tersebut, yang pertama, kepala sekolah mengarahkan para guru untuk memberikan pendekatan, yaitu dengan memberikan contoh atau teladan yang baik kepada para siswa. Selanjutnya, apabila masih terjadi bullying verbal, maka para guru harus memberikan teguran dan nasihat kepada siswa yang bersangkutan agar mereka sadar bahwa mereka melakukan kesalahan. Lalu kemudian, apabila siswa yang bersangkutan masih melakukan kesalahan yang sama, maka para guru berhak untuk memberikan hukuman yang mendidik, seperti menyuruh siswa untuk menuliskan lafaz istighfar dalam bahasa Arab. Lalu kemudian, apabila siswa yang bersangkutan masih mengulangi kesalahan yang sama, maka siswa ini diarahkan untuk berurusan dengan guru BK, yang mana guru BK akan memberikan bimbingan serta melakukan analisis secara lebih mendalam untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Dan kebijakan yang terakhir, apabila siswa yang bersangkutan masih mengulangi kesalahan yang sama, maka selanjutnya akan diurus langsung oleh kepala sekolah. Dari beberapa kebijakan yang telah disebutkan itu, dalam pengimplementasiannya maka harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen sekolah seperti kepala sekolah dan para guru, maka dapat dikatakan bahwa pengimplementasiannya telah berhasil, yang mana dapat terlihat dari adanya penurunan kasus bullying verbal di sekolah tersebut. Melalui keterlibatan aktif dari kepala sekolah beserta guru serta seluruh komunitas di sekolah tersebut, yang mana adanya perubahan positif dalam perilaku siswa, serta terciptanya lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan saling menghargai satu sama lain. Berdasarkan penjelasan dari pembahasan sebelumnya, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan yang terjadi adalah adanya kasus bullying verbal yang terjadi di MTS Ma'arif NU Malang. Penyebab utamanya adalah para siswa merasa ingin diperhatikan, adanya rasa ingin berkuasa, serta hanya sebagai bahan bercandaan atau iseng saja untuk mendapatkan hiburan. Penyebab ini dipengaruhi oleh latar belakang keluarga siswa yang bermasalah, lingkungan sosial, serta teman yang kurang mendukung, dan juga pengaruh negatif dari media massa. Maka kepala sekolah memutuskan beberapa kebijakan yang mana didasarkan atas pengalaman serta beberapa fakta. Dalam hal ini digunakan teknik DLP yang mana melibatkan pendapat beberapa para ahli, yaitu kepala sekolah itu sendiri, para guru, termasuk juga guru BK.
Lalu berdasarkan kesepakatan bersama, maka kepala sekolah memutuskan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan bullying verbal ini. Yang mana diantaranya kepala sekolah mengarahkan para guru untuk melakukan pendekatan dalam hal memberikan teladan yang baik kepada para siswa yang melakukan bullying verbal. Kemudian para guru diperintahkan untuk memberikan teguran serta nasihat kepada para siswa yang melakukan bullying verbal. Lalu selanjutnya, para guru berhak untuk memberikan hukuman yang mendidik kepada para siswa yang bersangkutan. Lalu kemudian, para siswa yang melakukan bullying verbal akan dibimbing oleh guru BK serta dianalisis secara lebih mendalam. Dan kebijakan yang terakhir yaitu siswa yang melakukan bullying verbal ini akan berurusan secara langsung dengan kepala sekolah. Dan pengimplementasian dari kebijakan-kebijakan itu tadi dapat dikatakan berhasil karena terlihat dari adanya penurunan kasus bullying verbal di sekolah tersebut. Yang mana ini juga berkat dari keterlibatan aktif dari seluruh pihak, terutama kepala sekolah dan para guru.